Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Bahkan suasana menjadi lebih afdal karena ini kita lakukan dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu saja Allah curahkan kehadiran Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terlalu banyak dampak-dampak positif atau efek-efek positif dari pelaksanaan ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti kita ketahui bahwa melalui ibadah puasa Allah akan mengangkat derajat kita menjadi derajat orang-orang yang takwa. Dan di antara tanda-tanda takwa yang sering diangkat adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, suka menginfakkan sebagian harta dalam kondisi lapang dan sempit, ya. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Tanda orang takwa, orang yang mampu menahan amarah, tidak emosional, ya. Wal afina anin nas, suka memberi maaf, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terlalu banyak. Nah, pada hari ini di antara lain saya akan mengangkat 4 positif karakter orang-orang yang berpuasa. 4 karakter positif dari orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, Bapak dan kaum muslimin sekalian, orang yang berpuasa itu dididik oleh Allah menjadi orang takwa dan jujur. Yang paling penting. Karena satu-satunya ibadah yang bisa dirahasiakan adalah puasa. Kalau sedekah bisa kita rahasiakan, tapi terkadang ada juga yang melihat ketika kita bersedekah. Malah dianjurkan sirrau wa alaniyah. Sedekah itu dianjurkan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, karena dua-dua ada positif dan negatifnya. Tapi puasa itu tidak ada orang yang tahu kalau kita nggak berpuasa, walaupun kita berperilaku seperti orang yang berpuasa. Ini kita lakukan kaum muslimin yang dirahmati Allah tidak lain adalah karena keimanan, keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan Allah mengetahui, dan tidak ada potensi untuk melakukan kesombongan, untuk menimbulkan sifat-sifat sombong, karena puasa ini memang tidak diketahui oleh siapapun. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hanya orang-orang beriman sajalah yang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan benar, ya. Hanya itu bisa dilakukan oleh orang beriman yang menyadari bahwa dimanapun dia berada, Allah ada beserta di sisinya. Ini antara lain kita lihat dalam surah Al-Mujadalah ayat 7 yang saya bacakan di awal khutbah kita. Allah memberikan penekanan kepada kita, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang berbicara rahasia lalu dia mencari menjadi rahasia beneran, kecuali Allah menjadi yang keempat, ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, atau ada 5 orang yang berbicara rahasia, maka yakinlah Allah menjadi yang keenam. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kurang dari itu atau lebih banyak dari itu, maka Allah selalu bersama mereka, mengetahui apapun yang mereka lakukan. Summa yunabbihuhum bima amilu yaumal qiyamah. Lalu mereka akan diberi balasan pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itulah diingatkan kepada kita agar selalu memupuk kejujuran, ya.
Dalam hadis Nabi menyebut, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang benar dan jujur, karena keduanya akan berada di sorga. Janganlah kamu menjadi pendusta dan durhaka, karena dua-duanya akan menjadi penghuni neraka. Dalam riwayat Ibnu Hibban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jujur tidak ada sekolahnya. Kita tahu semua orang itu nggak ada sekolahnya. Kalau orang bodoh disekolahkan dia jadi pintar. Kalau orang sakit diobati ke rumah sakit dia disembuh jadi sehat. Tapi kalau orang jujur, orang tidak jujur itu tidak ada sekolah. Itu dikatakan oleh almarhum Bung Hatta. Jujur dan benar itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita diharapkan untuk menjadi jujur, karena dampak kejujuran itu luas sekali. Di pengadilan kenapa orang berbelit-belit lama sekali sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan? Karena hakim menghadapi orang-orang yang tidak jujur, yang tidak yang suka berbelit-belit. Ya. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi ketika ada orang datang mengadu, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi saya nggak sanggup melaksanakan ajaran Islam dan tidak sanggup juga untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Islam. Ya. Nabi ceritakan, kalau kamu berzina dalam agama, kamu dicambuk sampai meninggal kalau sudah pernah kawin. Kalau kamu mencuri, kamu akan dipotong, tanganmu akan dipotong, dan seterusnya. Lalu dia menyatakan, ini kan gampang untuk mengatasi, hanya bicara tidak jujur. Lalu dikatakan, lalu apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Saya mengaku saya nggak sanggup meninggalkan zina, saya nggak sanggup meninggalkan mencuri dan perilaku-perilaku jahat semua itu. Nabi katakan hanya satu saja, kamu bersikap jujur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata ini adalah kunci kebaikan. Ketika ingin berzina dia teringat, nanti ditanya Rasul, apa yang saya jawab? Rasul cuman bilang jangan bohong, jujur. Dan saya pasti akan dicambuk. Ketika mencuri dia juga ingat itu. Nanti ketika Rasul bertanya apa yang harus saya jawab? Saya jawab saya mencuri jujur, tangan saya habis. Karena itulah sejak saat itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu dia menjadi orang-orang yang jujur. Jadi jujur itu adalah kunci kebahagiaan, kunci ketenangan, kunci ketentraman dan sebagainya. Makanya orang bilang lebih bagus kita punya musuh yang jujur daripada punya sahabat yang munafik. Ya. Kenapa? Sahabat munafik itu lebih berbahaya dari musuh yang jujur. Kemudian yang kedua, puasa diakui atau tidak diakui itu akan membuat orang cerdas. Ya. Akan membuat orang cerdas. Karena sepanjang sejarah kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang selalu dalam hidupnya sering kelaparan, sering menahan lapar. Karena itu saya teringat Prof. Safwan Idris, mantan rektor IAIN Banda Aceh dulu, ya. Sebelum jadi UIN, itu beliau pernah menyatakan bahwa kalau perut kosong itu pikiran dicas, ya, pikiran jalan. Tapi sebaliknya kalau perut selalu penuh, selalu kenyang, maka pikiran menjadi mati. Maka kita merasakan semua. Kalau kita sedang kenyang berat, itu permintaan tubuh adalah tidur, tidak bekerja dan tidak berpikir. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa akan mendidik kita insya Allah menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang punya nalar untuk menghadapi berbagai masalah. Makanya di bagian-bagian ayat yang berkaitan dengan puasa, Allah menyatakan puasa itu lebih bagus bagimu, wa antasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa, maka puasa itu lebih bagus bagimu. In kuntum ta'lamun, seandainya kamu memiliki pengetahuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi intinya adalah orang-orang yang sering puasa itu tanda orang-orang yang cerdas.
dan orang yang berpuasa akan memperoleh dampak kecerdasan itu. Kemudian yang ketiga, melalui ibadah puasa Allah mendidik kita menjadi orang-orang yang peka, punya kepekaan. Kenapa? Karena di dalam ibadah puasa kita melihat kaum muslimin yang dirahmati Allah bahwa bagaimana sengsaranya orang lapar, padahal laparnya cuma sementara saja. Tidak lama, dari terbit matahari sampai datangnya saat maghrib ya. Tapi sebagian kita bisa merasakan bagaimana dahsyatnya kesengsaraan yang dirasakan oleh tubuh kita. Apalagi di negara-negara yang puasanya lebih panjang, ada negara yang sampai 19 jam ya, masa berpuasa. Itu akan terasa sekali. Seharusnya perasaan-perasaan seperti ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu akan mendorong kita untuk berpikir bahwa ada orang bukan hanya bulan puasa, tapi di luar bulan puasa pun dia seperti orang yang berpuasa. Di luar puasa pun dia menahan penderitaan, kekurangan. Karena itu orang-orang yang cerdas itu akan memperoleh gambaran, akan mendorong dia untuk membantu orang lain, untuk saling memberi agar orang lain juga ikut bahagia. Karenanya rugi sekali orang yang berpuasa, dia merasa lapar, dia merasa tidak nyaman, tapi nggak ada tergerak hatinya untuk membantu orang lain, tidak tergerak hatinya untuk membantu sesama. Sehingga selesai Ramadan, selesai semuanya, tidak ada pemikiran-pemikiran yang tumbuh dari ibadah yang dilakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karenanya puasa seharusnya mendorong kita untuk lebih banyak lagi membagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nabi menyatakan khairus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sedekah itu diiringi oleh sebuah pemahaman bahwa orang lain menderita sama seperti derita yang kita rasakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu yang terakhir adalah ibadah Ramadan mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Karena puasa ini hanya ada di bulan Ramadan, yang wajib hanya ada di bulan Ramadan, dan jamnya pun, saatnya pun sudah ditentukan sejak terbit fajar atau subuh sampai nanti datangnya saat waktu maghrib. Karena itu kalau kita sudah tahu jamnya dan sengaja kita main-main, artinya belum saatnya berbuka, kita sudah berbuka, atau sudah saatnya imsak, tapi kita masih makan minum, itu puasa kita menjadi puasa yang batal, puasa yang sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga kedisiplinan. Jadi insya Allah sama seperti sholat, puasa salah satu ibadah yang mendidik kita disiplin. Kapan kita berbuka dan kapan kita mulai menahan imsak. Dan implikasi disiplin ini diharapkan nanti akan terjadi di berbagai sektor kehidupan kita. Makanya dosen yang disiplin insya Allah akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Mahasiswa yang disiplin itu akan menghasilkan nilai-nilai yang bagus. PR dia lakukan, UTS dia ikut, UAS dia ikut, semua itu bagian dari kedisiplinan, dan dia belajar dengan teratur, itu insya Allah lebih besar potensi suksesnya ketimbang potensi gagalnya. Karena itu di parkir kita harus disiplin, di lampu merah pun harus disiplin. Prof. Aliasa Abu Bakar bilang, kalau orang sudah berhenti di lampu merah, sadar dia ini hak saya dibatasi oleh lampu, sekarang hak orang lain untuk lewat, untuk berlalu lalang, pertanda bahwa dia sudah melaksanakan syariat Islam. Kalau dia sudah berhenti di lampu merah. Jadi indahnya umat Islam begitu sebenarnya, dia disiplin dalam berbagai sektor. Ketika parkir dia disiplin, tidak sampai keretanya atau mobilnya mengganggu orang lain. Sekarang orang kan tidak peduli. Pernah kata seorang itu di Perancis,
udah saatnya mau salat Jumat, orang udah pada beri mau salat, lalu ada jamaah kita, jamaah muslim datang memarkir mobil sembarangan, ada polisi yang menjaga. Polisi katakan, kenapa Anda seperti ini, nggak disiplin? Duh, saya mau buru-buru mau salat untuk menyembah Tuhan saya. Tapi kan sebagai seorang muslim Anda juga akan harus disiplin, karena ada hak-hak orang lain yang Anda langgar ketika Anda parkir sembarangan. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi disiplin itu luas sampai kemana-mana. Jadi beruntunglah umat atau bangsa atau siapa saja yang menjaga kedisiplinan, tidak main-main dengan waktu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.